Oke, selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung dari kelas TI 2121. Di video ini saya akan membuat sebuah tutorial pembuatan aplikasi web menggunakan framework UPP. Nah, untuk membuat aplikasi web menggunakan framework ini, kita membutuhkan 3 aplikasi, yaitu yang pertama ada Internet Information Service atau IIS, lalu ada SQL Server Management Studio, serta MongoDB Compass. Ketika tools ini, kita membutuhkan 3 tools ini untuk membuat aplikasi berbasis web itu tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengaktifkan atau menginstal Internet Information Service ini dengan cara kita masuk ke terminal filters on or off berikut. Nah, di menu ini ada folder bernama Internet Information Service. Kita buka, klik tambah ini, buka. Nah, usahakan semua ini telah dicentang agar si folder di sini sudah tercentang juga. Nah, apabila sudah, lalu klik OK. Itu untuk mengaktifkan IIS ya. Kalau udah aktif IIS ini, pasti di sini akan sudah muncul langsung IIS ini. Nah, yang kedua kita harus mendownload aplikasi SQL Server Management Studio. Ini yang kedua. Atau tampilannya setelah terinstall akan seperti ini. Nah, lalu yang ketiga kita harus install MongoDB dan MongoDB Compass. Nah, apabila masuk, ntar tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Nah, untuk yang pertama, buat buka IIS tersebut, lalu apabila Anda belum membuat website, Anda bisa klik Align di sini, di site ini, lalu Add Website. Nah, untuk site name atau project Anda bisa di sini, lalu physical page Anda pilih folder yang akan dituju untuk menyimpan proyek tersebut. Lalu setting juga port yang akan dituju. Setelah itu klik OK. Karena saya di sini sudah membuatnya, jadi saya tidak akan membuat dari awal lagi. Nah, apabila sudah dibuat, akan muncul di sini. Nah, buat saya di sini membuat project inventory. Nah, setelah ini kita masuk ke SQL. Lalu kita konekkan terlebih dahulu dan login. Login ini akan ada pada saat proses penginstalan. Kita connect saja. Nah, setelah itu, karena pada proyek kali ini dari Pak Hasan sendiri sebagai dosen telah memberikan kita coding atau file untuk membuat aplikasi berbasis web tersebut. Pak Hasan sudah memberikan web sampel ini atau codingan atau file sampel-sampel berikut ini. Nah, gimana cara mengaktifkan ini? Kita di sini tinggal ke menu masuk SQL tadi, lalu klik kanan di database. Nah, kita di restore database saja, lalu cari posisi si sampel outbox ini, cari di sini. Nah, caranya gini, kita klik device, lalu ke page ini, titik 3 ini. Nah, lalu kita add. Nah, cari di sini di mana ditaruhnya. Apabila sudah ketemu, saya taruh di sini. Mobile visual, sampel, inventory. Nah, di di sampel. Nah, Nah, ini sampel outbox ini. Klik lalu OK. Nah, karena saya sudah merestore, jadi saya tidak akan melakukan pengulangan proses berikut. Nah, setelah itu klik OK, tapi setelah itu di sini juga bakal muncul, lalu klik OK juga. Tetapi jangan dulu di OK ya. Kita di file sini, kita di relocate ini. Nah, lalu di sini setelah selesai relocate baru diklik OK. Itu saya tutup. Lalu masuk ke menu SQL ini kan. Nah, nanti akan muncul di sini sampel out sesuai nama tadi, sampel outbox. Nah, di sini baru kita masuk ke tables. Akan muncul berbagai
macam tables. Nah, yang kita butuhkan atau kita edit di sini ada dua tabel berikut. Client redirect, URIs sama client saja. Kita klik kanan langsung edit top 200 dan juga si client redirect ini edit top 200 juga. Lalu bagaimana cara menyeting port dan nama projectnya di sini? Kita masuk ke dari sini. Nah, buka app setting ini dan connection ini. Anda bisa menggunakan Visual Studio Code atau player lain, tapi di sini saya akan menggunakan Notepad++ agar lebih ringan dan lebih cepat. Nah, di sini kita ubah portnya, project ID, identity name, dan app name. Dan juga di connection kita masukkan data source SQL Express ini kita dapat dari nama server ini SQL Express. Lalu masukkan juga ID yang pada saat kita login, dan juga password yang Anda buat pada saat menginstal SQL. Nah, setelah ini selesai, kita tinggal diubah, kita save saja. Web setting juga dirubah. Nah, setelah dirubah juga di save, dan bukan hanya codingan ini saja yang dirubah, tapi di settingan MySQL ini, di MySQL ini. Nah, ini di kolom line nomor 7, si client ID disamakan inventory dan versi inventory disamakan dengan di app setting ini. Nah, ini project ID inventory kan. Nah, app name-nya harus inventory. Sudah sama dengan di sini versi inventory. Lalu untuk di client redirect URIs-nya kita atur di line nomor 7 localhost-nya 8899. Kenapa 8899? Karena itu sudah settingan dari IIS pada saat kita setting port atau buat port pada saat buat website. Nah, di sini. Nah, setelah kita setting, setelah ini selesai setting, kita masuk ke SQL lagi. Kita masuk ke IIS, lalu kita explore. Kita lihat apakah ini sudah betul lokasinya di sini. Nah, sebelum ini kita masuk ke balik ke folder sebelumnya. Nah, di sini kita melakukan akhirnya akan ada keempat folder berikut apabila kita sudah restore ya database-nya. Bagaimana cara nge-restore-nya? Nah, kita klik kanan open terminal. Nah, di sini tinggal ketikkan mau restore lalu enter. Tapi saya di sini tidak akan mau enternya karena takut data saya tertumpuk dan jadi kacau ya. Pokoknya setelah kita selesai setting tadi, masuk ke CMD ini, terminal ini, lalu mau restore untuk menampilkan 4 folder yang sebelumnya diberikan oleh Pak San. Jadi sudah tidak perlu kita close di sini, cancel. Nah, apabila sudah di restore, nanti kita masuk ke sini ke MongoDB Kompas, lalu kita connect. Nah, akan muncul convert folder berikut sampel code, sampel doc, sampel logs. Nah, kita masuk ke sampel code, lalu masuk ke file configuration. Nah, di sini juga kita setting seperti nama project, identity, app name, company, copyright, dan sebagainya. Lalu dengan cara ngedinya gimana? Kita tinggal klik lampu pensil ini, lalu apabila ini sudah diubah tinggal diupdate. Nah, lalu di ini saja di refresh. Nah, kita sudah dari setting up, setting konfigurasi, kita sudah melakukan itu. Lalu apabila sudah, kita langsung coba ini ya, masuk ke IIS lagi, lalu klik browse informasi ini. Otomatis kita akan lari atau dialihkan ke Internet Explorer kita. Saya di sini menggunakan Google Chrome, jadi nanti akan masuk, apabila tidak ada error akan masuk ke menu login seperti ini. Nah, lalu masukkan kebetulan saya di sini sudah mempunyai role sendiri ya. Masukkan username kalian dan juga password. Nah, apabila berhasil tidak dikenal akan masuk langsung ke dashboard seperti ini. Nah, setelah masuk dashboard, kita bisa lihat di sini nama saya, kelas dan NIM, terus nama perusahaan saya, terus nama proyek saya di sini adalah Good Luck Corporation atau Trusted Inventory ya, di sini dashboard seperti ini. Di sini sudah nama saya, loginnya. Nah, untuk memunculkan user atau login kita bisa membuatnya di sini nih.
Masuk ke sistem manajemen, lalu setup. Nah, kita di user manajemen dulu kita lihat. Nah, ini masih bawaan pasien ya. Nah, di role manajemen ada admin dan IT dev. Kalau option kita nggak perlu setup. Nah, langsung kita masuk ke sini administration tool, ke app manajemen, lalu user identity untuk membuat role baru. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat dengan region sebagai berikut. Nah, ini sih yang penting. Kita harus punya claim value-nya developer administrator. Kenapa ini dibutuhkan? Agar kita mempunyai akses penuh untuk mengedit si website berikut. Dengan cara membuatnya tinggal create new aja di sini. Enggak, kita buat di sini di setup. Maaf. Nah, di role manajemen. Nah, kita di sini di manajemen kita create new. Nah, ntar setelah di create new, otomatis bakal muncul di si user identity ini seperti itu. Nah, kenapa tadi administrator sangat penting? Karena di sini kita bisa tahu administrator itu bisa pool developer, bisa pool mengembangkan aplikasi ini karena dia punya akses ke sistem manager tuh ya, dia punya akses penuh. Lalu ke di master data juga dia punya akses penuh produk seperti itu untuk pembuatan role ya. Nah, sekarang kita ingin membuat fungsi create, read, atau bisa disingkat CRUD ya, fungsi delete, fungsi save, dan fungsi list ya. Nah, yang kita perlukan adalah untuk awalnya kita kembali lagi ke SQL ini, lalu di sini kita klik kanan database, new database. Nah, kebetulan saya masih menggunakan nama bawahan ya, namanya sampel. Jadi saya di sini membuat sampel data dan kemudian sini saya sudah membuat. Nah, kalau sudah berikan nama datanya, lalu klik OK. Jadi saya sudah membuat ya, jadi nggak usah nyalakan aja. Nah, akan muncul seperti ini sampel data. Dan isinya akan seperti ini. Nah, lalu kita di table ini, kita di sini klik kanan, di table data ini klik kanan, new database. Nah, setelah itu kita membuat table di sini. Nah, tabelnya itu table dinamakan table data barang yang akan Anda gunakan di menu CRUD nanti. Di sini kebetulan saya menggunakan ID kode barang, di sini ada nama barang, jenis barang, quantity serta date in. Nah, jangan lupa atur dari data tipenya. Jadi sini ada varchar, quantity-nya integer, date in-nya kita menggunakan date-nya. Setelah itu kita save dan memberikan nama di sini double data barang. Nah, itu kita kembali lagi ke menu ke website. Nah, kita di sini klik localhost dev. Nah, ini udah muncul ya seperti ini. Kita enter. Nah, di sini jangan lupa untuk ke sistem manajemen, setup, ke master data, produk. Nah, apabila sudah betul, sebelumnya kita cari dulu nih tabel data ini, tabel yang kita dibuat di SQL ini, kita copy lalu cari di sini, lalu paste di sini. Nah, lalu klik cairan ini, maka akan muncul seperti ini nanti, seperti itu. Nah, lalu kita yang JavaScript ini nah, klik yang tanda panah ini ya, lebaran ini. Nah, ada beberapa 3 item yang dirubah di sini, samakan. Pertama, ini MD produk di sini. Kenapa MD produk? MD produk ini tuh berfungsi untuk kita membuat link ke menu produk ini. Nah, ini kan menunya MD produk. Lalu yang kedua ini M10 100 ini apa sih? Nah, ini di sini. Di sini manajemen. Sorry. Nah, di menu manajemen ini. Nah, M10 juga ini untuk nge-link ke sub menunya di produk ini. Lalu kita masukkan di sini M10 100 dan di sini skillnya master data,
master data yaitu ini master data di sini. Master data dan menunya produk. Jadi sini buat masukkan produk. Setelah itu kita save, setelah diubah nanti akan menu berikut akan bisa menampilkan ini database yang kita buat. Nah, setelah itu kita sudah menghasilkan ini ya, fitur menu di sini, menu produk ini. Lalu kita balik lagi ke sini untuk membuat fungsi CRUD. Pada line 256 kita copy paste di sini. Maaf, 259. Kita copy di sini sampai dengan N317 kita copy. Nah, lalu kita masuk ke SQL lagi. Di sini kita klik kanan SQL data, new query, atau bisa juga di sini new query. Nah, kita paste di sini. Nah, lalu karena untuk fungsi list yang dibutuhkan hanya search ya, kita bisa lihat di sini. Sorry. List. Nah, bukan. Nah, ini. Di sini yang digunakan kita hanya search aja sih parameternya. Nah, kita jadi tidak perlu yang lainnya, jadi kita tinggal delete saja segini ya, dan di belakang koma ada delete karena saya sudah melakukan sebelumnya, jadi saya tidak akan mengulang tersebut ya, proses tersebut gitu. Nah, langsung apabila sudah, sebelum ini kita sebelum dihapus, sorry ada step yang ketinggalan, kita execute dulu nih. Nah, kita execute di sini. Tek, udah sudah execute, maka akan muncul di sini. Kita masuk ke programmability, lalu ke storage procedure. Nah, apabila si codingan ini nggak ada yang error, ini salah, maka akan muncul ketiga fungsi delete, list, dan save. Di sini kita akan membuat list dulu ya. List itu berfungsi untuk menampilkan. Nah, di sini. Apabila sudah, kita langsung masuk ke web lagi. Kita masuk ke app. Nah, di sini masuk ke utilities, ke database utility, lalu ke function. Nah, kita buat list. Nah, kita create new, lalu akan masuk ke tempat seperti ini. Ini sebelumnya kosong ya, cuman saya sudah buat. Nah, ini kurang lebih seperti ini, isinya seperti ini. Setelah kita buat di sini, masuk juga ke dev. Nah, si FC data barang list ini, si name ini samain juga dengan di line 221 ini. Nah, 220 di sini. FC data barang list, kita set seperti itu. Di sini juga sama. Terus setelah itu kita di sini save, klik save. Di sini juga klik save. Menu back. Lalu kita cek ke menu produk. Kalau ini apabila menu ini sudah muncul, maka itu fungsi list sudah berhasil. Seperti itu. Kalau tidak muncul, maka fungsi list masih error. Untuk list sudah berhasil kan. Nah, lalu kita masuk ke delete atau save dulu deh terlebih dahulu. Nah, ini menu save. Stepnya sama. Kita balik lagi ke sini ke function. Search. Nah, ini create new kan biasa, terus buka. Nah, ini yang save seperti ini. Data barang ini tuh jangan disamakan dengan yang nama kalian ya, nama table kalian aja apa gitu. Setelah itu kita isi seperti ini, dan juga jangan lupakan si name ini samain dengan di sini data barang. Bila sudah selesai diubah, kita klik save. Di sini juga klik save, lalu kita back. Nah, lalu kita ke menu produk. Nah, gimana sih cara mengetahuinya kalau menu save itu udah selesai? Kita ini aja ubah. Saya ini namanya jadi cola ya, kita ubah jadi sprite. Minuman energi bisa T-nya 20. Kita langsung save saja sini.
Tuh, berubah kan. Ini berarti posisinya sudah bisa membayar sprite, display minimum energi, kuantitinya maksudnya tanggal masuknya tanggal 4 Mei 2023. Nah, sekarang untuk ke fungsi delete. Pembuatannya sama, kita ke fungsi definition, kita cari nama data search, buat baru git new dan yang namanya delete, isinya sama seperti ini. Kita masuk ke dep lagi, cari menu delete. Nah, delete ini. Jangan lupa untuk primary key ini kita masuk di kode barang ini. Kode barang ini sebagai primary key. Kita lihat di SQL ini kan. Nah, pada fungsi delete ini yang jadi primary key ini adalah kode barang. Ini yang dibutuhin nih. Kalau misalnya dihapus sebagai primary kode barang ini tidak akan berfungsi si fungsi delete-nya tersebut. Lalu setelah itu kita masuk ke one function, kan ini sudah di save fc data barang delete, di sini juga sudah di setting, lalu kita save, di sini juga save, lalu kita back, jangan lupa di refresh, lalu masuk ke menu produk lagi. Nah ini pengen tahu cara si delete nya udah berfungsi, tinggal ini aja, kita close aja di laptop. Nah ini sudah hilang kan, berarti ini sudah berfungsi. Untuk cari udah kita berarti nggak ada masalah ya. Nah untuk sisanya sekarang berarti tinggal paling ke pengeditan ini ya, penampilan. Untuk kedua untuk dashboard ini kita bisa setting di sini nih. Dashboard, home, kita coba cari. Nah, sorry. Nah, di sini ini masuk nih. Nah, di sini ya, untuk setting gambar dashboard kita ada di sini setting line 5 sama line 8 nih. Kita di sini masukkan nama folder kalian, nama folder, maaf, nama file gambar kalian di sini. Lalu di save, masuk sini, jangan lupa di refresh. Kalau sudah selesai, nggak ada masalah, dia akan tampil nama proyek kalian. Lalu untuk di gambar di sini serta icon serta nama-nama yang lain. Untuk editnya kita masuk ke administration tool, lalu ke configuration. Nah, di sini ada nama saya di sini, harus belajar PT Good Luck Operation. Ini untuk copyrightnya di sini, yang ini, dan untuk ini gambarnya komponen logo di sini, web iconnya ini di sini. Mungkin yaitu bernama staff IT 2. Kita masukkan saja passwordnya masih default ya, password yang biasa, password. Nah, sudah masuk di dashboard. Nah, sebelumnya kita cek dulu ya apakah CRUD-nya berfungsi atau tidak. Di sini coba kita create new. ID-nya kita isi dengan nomor random saja. Saya nama produknya TV. Jenis produk itu ada di elektronik. Suppliernya Toshiba, T-nya 4, DT-nya segini. Nah, statusnya oke. Kita coba save. Oke. Nah, sudah muncul ya ini. ID 7, TV elektronik, jenis produk elektronik, supplier Toshiba, T-nya 4, date-nya 10 Desember 2023, dan statusnya oke. Nah, kita coba fungsi delete saya kita hapus dengan cara klik tombol silang merah ini. Nah, sudah terhapus. Nah, sebelumnya di sini saya telah buat combo box serta radio button, karena di menu sebelumnya
apabila belum dibuat akan tapenya kan muncul seperti ini. Nah, masih biasa, masih form input gitu. Nah, untuk cara pembuatan masuk ke cara membuat radio button atau combo box. Nah, yang seperti ini. Nah, untuk melihatnya kita bisa masuk ke melihat contoh kode radio button yang telah dibuat tuh. Kita masuk ke menu dev ya, di sini dev, cari MD inventory, lalu buka script HTML-nya. Nah, di sini karena radio button digunakan pada saat pemilihan status, di sini kita masuk saja ke kolom status. Nah, di sini di section ini adalah coding untuk membuat radio button, di mana isi dari radio button tersebut ada oke dan not oke, dan contohnya kan seperti ini, oke dan not oke, seperti itu. Nah, apabila ingin menggunakan radio button, kalian tinggal copy saja kode ini lalu dimasukkan kepada nama table atau nama function yang sesuai dengan project kalian. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat combo box ini ya. Nah, caranya kita masuk ke dev ini, lalu masuk ke table yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini combo box terdapat pada kolom atau form jenis produk. Nah, kita cari saja di sini jenis produk. Nah, di sini tuh kita perintahnya udah pakai ini combo box. Kendo combo box option sebagai jenis produk. Nah, lalu setelah memasukkan kode berikut, kita harus membuat tabel terlebih dahulu untuk menginput data yang ada pada dalam combo box ini dengan cara masuk ke SQL Server. Nah, lalu kita cari di sini, masuk ke sample out tables. Nah, kita masuk ke combo. Ini kita buat baru ya, buat table baru, lalu kita masukin datanya seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke file programmability, start procedure, lalu masuk ke combo data show. Nah, ini kita arahkan ke sm combo. Nah, setelah itu kita execute dan kita refresh. Apabila berhasil akan muncul formnya seperti ini. Nah, seperti itu untuk combo box. Lalu untuk membuat user baru yang tadi saya login menggunakan Staff IT, itu kita bisa dimasuk di sini, Staff Management, user management. Nah, di sini saya membuat user ID-nya menggunakan nama saya untuk masuk itu Staff IT, dan name saya nama saya sendiri, dan role ID-nya saya di sini admin. Dengan cara create new. Nah, user ID-nya diisi, untuk ID nanti masuk login, namanya, terus role-nya, tidak, company-nya, nah ini seterusnya di ini. Terus apabila selesai di save, di refresh, maka akan muncul seperti ini, ada tidak,
ada role-nya, ada ITD pada admin. Kalau ini kan bawaan dari Bapak. Ini saya buat sendiri, staff IT 2. Itu untuk pembuatan role ya. Lalu sekarang untuk pembuatan tombol print. Nah, yang tertera pada dua icon ini, tombol print biasa dan print tool. Yang pertama-tama kita masuk lagi ke dev. Lalu kita lihat di data inventory. Nah, di sini kita sudah menggunakan button print dengan deklarasi kode berikut, maka akan muncul icon seperti ini. Nah, ini tombol print dan print tool. Nah, apabila ini sudah kita save, setelah kita masukkan kode-kode ini, lalu kita save, maka akan muncul di halaman web app di project kita ya. Nah, di sini ini print biasa, ini print pool. Nah, untuk print hanya itu saja. Lalu setelah itu kita akan memunculkan report design yang akan menampilkan nanti seperti data yang telah kita input. Pertama-tama kita memerlukan aplikasi tambahan, yaitu berupa report designer. Jadi sebelum kita bisa memunculkan report desain yang ada pada app ini, kita harus mempunyai aplikasi tambahan, yaitu report designer. Nah, untuk memunculkan desain report seperti ini, kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu report designer. Nah, di sini kita masuk ke option. Nah, kita build connection ya. Nah, lalu masukkan data source seperti ini. Data source ini kita dapatkan di kode ini connection.config. Nah, kita copy saja connection string ini sampai password. Kita masukkan di sini, alias kita isi dengan nama. Di sini kita gunakan nama contoh. Nah, lalu kita oke, lalu akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul, kita klik new, lalu blank report. Nah, kita browse baru. Kita di sini tulis contoh report baru. Nah, dengan format TRDX, lalu kita klik save. Nah, sebelumnya saya sudah membuat ya, contohnya seperti ini. Nah, agar mempercepat waktu, kita kopikan saja bagian text box dan text box-nya. Kita masukkan di atas, lalu kita atur size-nya. Nah, seperti ini. Sip, sudah cocok. Nah, lalu untuk memasukkan tabel seperti ini, tabel dari project yang kita buat, kita masuk ke SQL data source. Di sini kita klik next. Kita buat aliasnya contoh, kita klik next lagi. Nah, di sini kita select bintang from
tabel sesuai dengan tabel yang tadi kalian buat, inventory, lalu kita klik next. Map. Oh, saya lupa, maaf. Nah, di sini where id sama dengan id. Nah, kita klik next. Nah, sudah muncul value-nya, kita isi dengan new record parameter. Ini kita ubah jadi true, allow null, kita request kita true, lalu kita oke, kita next. Nah, value-nya kita isikan dengan yang ada di sini, contohnya nomor 12 batu bata, bahan baku. Nah, 12, kita klik next. Sudah, map kita kembali lagi nih parameter value sudah. Nice, kita execute, kita oke. Nah, oke, udah muncul, kita klik finish. Nah, datanya udah muncul ya. Nah, selanjutnya pada menu insert, untuk munculkan tabel, kita tabel wizard. Nah, kita klik next. Nah, kita taruh semuanya aja. Nah, kita klik next, klik corporate agar dengan setelah corporate, kita klik finish. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu setelah kita atur, maka akan hasilnya muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menunjukkan ini, kita kata-kata ini kita hanya memerlukan insert di text box saja ya. Nah, text box, lalu di pojok kanan bawah ini untuk page number, kita juga klik di text box saja. Nah, ini untuk halaman. Nah, setelah selesai, kita coba dilihat di preview apakah saya sudah selesai, sesuai atau tidak. Nah, ini ada sedikit kesalahan ya, yang belum muncul, jadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu filenya kita save. Setelah kita save, nah lalu masuk ke local app lagi. Nah, di sini ada Mission Tool, kita masuk ke utilities, lalu masuk ke file collection. Nah, kita masuk ke app, report, rsud. Nah, di sini baru kita choose file. Choose file tadi ada di, kita taruh di sini. Nah, contoh ini yang sudah saya buat, inventory.txt ya. Klik saja open. Selesai, maka akan muncul di sini inventory.txt. Nah, kita masuk ke data inventory kembali. Kita refresh. Nah, apabila tidak ada error, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, berarti untuk desain reportnya telah berhasil kita buat ya. Nah, setelah selesai tombol print dan blueprint telah selesai dibuat untuk report desain, lalu kita masuk untuk memasukkan contoh latihan-latihan pertemuan. Nah, di sini terdapat menu 4 menu ya. Nah, dengan tampilan seperti ini. Nah,
seperti ini tampilannya kurang lebih. Nah, caranya bagaimana? Sebelumnya kita buat ke sistem manager dulu. Ke administration itu manajemen, lalu kita ke bonus manajemen. Nah, di sini kita buat kolom menu baru. Nah, di sini saya sudah membuatnya itu latihan pertemuan 12. Cara create new, nah seperti biasa menu ID kita isi, sesuaikan namanya, patternnya diisi, level, sequence, link, icon, serta select color, dan statusnya dihijaukan seperti itu. Bila sudah, pokoknya di sini kita buat sesuai menu sesuai contoh di tugas ya. Di sini kita ada 5 kolom menu baru, di 4 maaf, dengan 1 masternya dan 4 sub menunya. Nah, cara untuk menampilkan data ini yaitu adalah setelah menu dia berhasil dibuat pada user management, pada role management ini. Nah, si IT dev dan admin ini kita edit di sini untuk permissionnya, mapping role menunya. Nah, kita di sini aktifkan. Nah, kita aktifkan mapping role-nya dengan cara dicentang dan masukkan perintah CRUD-nya. Itu semuanya kita aktifkan di sini ya. Setelah itu apabila selesai kita update dan kita back. Nah, untuk itu tapi setelah kita buat menu ini tuh belum bisa kita fungsikan karena kan belum ada kan ya. Nah, jadi untuk membuat menu-menu fitur-fitur seperti ini yang ada dalam di sini, kita masuk ke menu dev. Menu dev, kita buka di sini, kita cari sensus harian IPC LN. Nah, sensus harian. Maaf, nama menunya pokoknya adalah PPI sensus. Setelah itu kita generate. Kalau di generate maka akan muncul menu-menu tersebut akan muncul. Nah, menu-menu ini akan tersebut. Menu-menu tersebut akan muncul apabila pada saat di kita berhasil dan tidak ada error dan kendala. Seperti itu. Mungkin untuk tugas ujian akhir ini sampai sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Oleh karena itu saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.